selamat datang kembali Sobat Rewatch. Pada kesempatan kali ini kita mau rewatch lagi nih film bergenre crime thriller, yaitu Open Windows tahun 2014. Oh iya, video ini konten full spoiler. Jadi kalau belum nonton full filmnya silahkan ditonton ya. Terus yang hobinya rewatch film, yuk disimak videonya. Sebelum masuk videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cerita diawali di mana Jill Goddard yang diperankan oleh Sasha Grey sedang melakukan konferensi pers terkait film barunya yaitu The Third Wave dan live stream melalui website Dark Sky. Sepanjang film, kita akan disajikan jendela desktop milik Nick Chambers, di mana saat itu Nick sedang menonton acara konferensi pers Jill. Nick adalah orang yang sangat terobsesi dengan Jill. Nick memiliki website dan website Nick memenangkan kontes dan berkesempatan makan malam dengan Jill. Nick berasal dari Los Angeles dan pada saat itu Nick sudah standby di sebuah hotel yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Nick memeriksa email dan terdapat pesan dari Dark Sky untuk perkenalan diri Nick. Setelah itu, Nick mendapat panggilan dari Simon Court yang mengaku bagian dari tim Dark Sky. Court memberitahu Nick bahwa acara makan malam dengan Jill dibatalkan karena alasan yang tidak jelas. Nick tidak mempercayainya karena Nick sudah mempersiapkan semuanya dan tidak ada yang mengabari dari tim Jill. Court menunjukkan di mana ia dapat mengontrol CCTV di konferensi pers itu dan memiliki akses terhadap handphone milik Jill, dapat mengakses live kamera, isi kontak, foto, hingga dapat mengakses pesan milik Jill. Ketika panggilan antara Jill dengan agennya, Tony Hillman, Tony sudah menunggu di Hotel Grand Wells, dan itu adalah hotel sekarang Nick berada. Nick berada di kamar hotel nomor 700. Court memerintahkan Nick untuk mengarahkan kameranya keluar gedung, dan dengan canggihnya, kamera menunjukkan kamar nomor 686. Di layar desktop milik Nick juga terdapat sebuah tab save page. Entah apa isinya. Lalu Nick menekan tombol itu dan 3 orang aneh yang mengklaim Nick adalah Nevada. Dan 3 orang itu ingin bekerja untuknya dengan aplikasi yang dibuat olehnya dan transkripsi dengan baik. Nick bingung karena dirinya bukanlah Nevada. Jill dan Tony sudah berada di kamar hotelnya. Mereka berdebat dan Jill memutuskan untuk pergi. Nick dengan santai menonton perdebatan mereka berdua di layar laptopnya. Ketika Tony melihat keluar jendela, lampu kamar Nick menyala dan Tony melihat kamera di ruangan Nick. Nick panik karena posisinya diketahui Tony dan menelpon Court terkait Tony. Court dengan santainya menunjukkan akses penuh terhadap semua hotel itu, di mana ketika Tony menghubungi resepsionis terkait kamar nomor 700 itu, resepsionis mengatakan kamar nomor 700 kosong, tidak ada orang. Itu membuktikan bahwa data Nick sebagai tamu telah dihapus dari database hotel oleh Court. Resepsionis memberikan akses kunci untuk Tony mengecek kondisi kamar nomor 700 itu. Court menunjukkan akses CCTV hotel itu di layar laptop milik Nick. Court mengarahkan Nick untuk melakukan apa yang diinginkan, menyembunyikan barang milik Nick dan menyuruhnya untuk menyetrum Court. Karena posisinya yang terancam, Nick melakukan apa yang diarahkan Court. Court memandu Nick menuju garasi mobil miliknya dan memanfaatkan situasi lewat CCTV agar tidak diketahui oleh orang lain. Singkat cerita, Nick sudah sampai di mobilnya dan memasuki mobil dengan laptop miliknya. Nick merasa semua tidak beres dan mencoba mengelak dan tidak mau mengikuti arahan Court. Namun, Court mengancam rekaman yang melukai Tony sebagai bentuk ancaman jika Nick tidak mau mengikuti aturannya. Nick dengan terpaksa mengikuti aturan Court. Nick diarahkan dengan kamera di dashboard yang sebelumnya disiapkan Court. Di perjalanan, Court memutuskan koneksi dengan Nick. Nick mendapat panggilan kembali dari 3 orang itu dan memastikan bahwa Nick adalah Nevada. Namun Nick bersikeras bahwa dirinya Nick, bukan Nevada. 3 orang itu akhirnya membuka jati diri mereka. Mereka adalah trio Puan yang berada di Paris. Karena merasa Nevada telah berada di operasi,
Trio itu memutuskan koneksi dan meninggalkan sebuah tab di berandanya jika ingin memanggilnya. Singkat cerita, Nick sudah sampai di lokasi. Kurt memberikan akses kepada Nick. Kali ini adalah akses terhadap laptop milik Jill. Kurt memerintahkan Nick untuk menggeser persegi panjang merah ke jendela persegi panjang milik Jill. Nick menolak karena tidak tahu apa maksud tersebut. Kurt mengancam akan melukai Jill jika Nick tidak mengikuti perintahnya. Kurt pada saat itu sedang berada di apartemen Jill. Dengan terpaksa, Nick mengikuti aturan Kurt. Pada saat bersamaan, Carol, teman Jill, melakukan video call dengannya. Nick menekan tombol save path yang terhubung dengan trio Puan dan mengizinkan mereka untuk mengakses laptop milik Nick dan bercerita tentang Jill yang sedang terancam. Nick mengirimkan file merah ke laptop milik Jill dan itu adalah streaming di mana agent Jill, si Tony Hillman yang sedang terikat. Di bawah kendali Kurt, Nick melakukan apa yang diperintahkan dengan ancaman nyawa Tony Hillman. Jiwa mesum dan laknat Kurt dimulai. Dengan memanfaatkan Nick dan ancaman jiwa Tony Hillman, Jill mengikuti semua arahan dari laptop miliknya. Jill mulai duduk di depan laptop miliknya, memerintahkan Jill untuk membuka jubah miliknya, memerintahkan Jill untuk melebarkan kakinya, setelah itu memerintahkan Jill untuk tersenyum. Dan pada saat Jill meminta untuk mengambil tisu untuk melap air matanya, pada saat bersamaan mengambil handphone miliknya. Jill mulai terbuka akan jubahnya. Di samping itu, ia menelpon polisi. Karena handphonenya yang sudah disadap, maka panggilannya itu diblokir. Nick memberitahu Jill kalau semua sudah berakhir. Namun, Kurt menculik dan mengikat Jill dan meninggalkan sebuah bom rakitan yang dibuatnya. Kurt mengelabui Nick dan polisi dengan memasangkan rekaman CCTV yang membuatnya seakan menjadi real time. Akhirnya, bom meledak. Polisi sekitar menemukan posisi sinyal yang terhubung dengan kamera milik Nick. Nick kabur dan polisi mengejarnya. Nick menuju tempat kecelakaan yang dibuat oleh Kurt itu dan polisi teralihkan oleh kecelakaan itu dan tidak mengejar Nick. Nick berhasil sembunyi berkat arahan dari trio Puan asal Paris itu. Ternyata website milik Nick yang sudah dikontrol oleh Kurt menampilkan foto tanpa busana Jill untuk ketenaran websitenya. 30 menit mundur mulai berjalan seakan untuk menampilkan full video dari foto tersebut. 3 hacker dari Paris itu mencoba membantu lokasi website itu, dan ternyata tertuju pada sebuah server besar, dan itu adalah server milik Nevada. Server dari website memblokir aktivitas hacker Paris itu, dan hanya menyalin video yang menunjukkan Kurt adalah Nevada, dan pada saat itu Nevada sedang dalam operasi. Karena merasa tertipu oleh Nick, trio Puan itu mencoba untuk memutuskan koneksi. Nick tidak mau terbodohi, dengan cepat mengambil screenshot dan menyalinnya ke dalam flash disk. Mobil Nick dan Kurt saling bertemu satu sama lain. Dengan peralatan yang canggih, kamera yang berada di dalam mobil Kurt dapat membentuk model 3D dan Jill berada di dalamnya. Nick mengarahkan Jill untuk membuka ikatan talinya dengan pisau di dalamnya. Jill berhasil keluar dan mencoba untuk membunuh Kurt dari belakang. Namun, Pierre, satu dari trio Swan itu, mencoba untuk mencegahnya karena Nevada dalam keadaan bahaya dan terjadilah kecelakaan mobil Nick. Fakta terungkap, di mana Kurt bukanlah Nevada dan Kurt yang membunuh Nevada. Trio Swan memutuskan koneksi dengan Nick dan meminta maaf karena dia membantu penjahat. I'm sorry. Kurt menembak Nick dan website yang menunjukkan waktu sudah 5 detik terakhir. Namun bukan video sure milik Jill, melainkan Jill yang ditangkap dan meledak. Itu semua hanya sensasi semata untuk menciptakan pengunjung website yang banyak. Jill masih hidup. Jill mencoba mengelabui Kurt dan berlari, namun tertangkap. Plot twist di mana ternyata Nevada tidak mati ketika ditembak Kurt karena memakai rompi anti peluru. Di mana selama ini yang menjadi Nick adalah Nevada. Nick hanya bocah lugu yang dibius dan tidur seharian di bagasi mobilnya. Nevada tengah berada di dalam operasinya yang sedang menyamar sebagai Nick. Itu membuktikan di mana ketika 3 hacker asal Paris menjelaskan operasi Nevada yang menyamar dan tidak ketahuan identitasnya. 3 hacker itu bisa mengakses dan masuk ke dalam komputer milik Nick.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui identitas dari orang yang menembak Nevada sebelumnya, dan Kurt adalah orangnya. Akhir cerita, Nevada dan Jill berhasil selamat dan menghilang untuk sementara. Gimana alur filmnya? Di dalam film Open Windows ini bercerita di mana hacker dengan mudah masuk ke dalam sistem kita dan menandakan cybercrime itu nyata. Jadi harus bijak ya dalam menggunakannya dan melihat persyaratan privasinya. Kalau ada yang kurang, salah, ataupun mau request review film selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dadah!